Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Vantoro. Di sini saya akan menampilkan perintah dasar dari Linux Ubuntu. Yang pertama, kita buka terminal. Untuk perintah pertama, kita coba untuk melihat identitas diri kita, yaitu mengetikkan ID. Nah, di sini terdapat nama saya, yaitu Dava. Lalu, perintah selanjutnya, melihat tanggal saat ini. Kita ketikkan date. Di sini tertera Selasa 5 Oktober jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Lalu kita juga bisa melihat kalender dengan cara call spasi misal bulan 12 lalu tahun. Nah, di sini kita bisa melihat kalender dari tahun 2002. Lalu kita akan melihat identitas mesin dengan cara ketikkan hostname. Di sini tertulis Java VirtualBox. Lalu perintah selanjutnya yaitu uname. Di sini tertulis Linux karena kita menggunakan Linux Ubuntu. Lalu kita tulis lagi uname, perintah uname A. Di sini terdapat keterangan Linux dan nama user dan juga versi dari Ubuntu tersebut. Kita juga dapat melihat user yang sedang aktif dengan cara kita ketikkan huruf W lalu enter. Di sini terdapat satu user, yaitu saya sendiri. Kita ketik W. Dan kita bisa memberikan perintah siapa kita dengan ketik wmi, karena akan muncul nama kita sendiri. Lalu kita dapat mengubah informasi finger dengan mengetikkan chfn. Kita enter, kita masukkan password. Nah, di sini kita dapat mengubah informasi dari finger. Kita masukkan angka acak. Kita masukkan angka 2. Work phone kita acak saja. Ini juga. Lalu untuk melihat informasi finger yang sudah dirubah tadi, kita ketikkan perintah finger. Nah, di sini sudah terdapat data yang sudah diubah. Kita juga bisa kita ketik finger spasi user. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan menggunakan perintah manual. Kita ketikkan man ls. Di sini terdapat semua perintah yang dibutuhkan dalam Linux. Kita press Q untuk keluar. Kita juga bisa mengetikkan man. Di sini terdapat sebuah perintah. Kita keluar lagi. Kita
kita ketikkan perintah man k dan file. Nah, di sini dapat semua perintah. Kita ketikkan man 5 password. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kita keluar lagi. Nah, untuk menghapus perintah-perintah yang sebelumnya, kita bisa ketikkan clear. Nah, maka perintah sebelumnya akan terhapus semua. Nah, kita juga bisa mencari kata kunci dengan mengetikkan propose dan mengetikkan kata yang akan kita cari. Misal kita akan mencari date. Nah, maka akan muncul tulisan-tulisan yang berhubungan dengan date. Coba kita cari perintah kata yang lain. Misal kita cari mail. Nah, maka akan muncul kata mail. Kata kunci mail. Kita hapus lagi pakai command clear. Lalu kita dapat menggunakan mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Misal kita ketikkan what is that. Maka akan muncul seperti itu. Lalu kita akan menggunakan perintah untuk menampilkan direktori dengan mengetikkan ls. Di sini terdapat direktori yang sedang berjalan. Lalu kita dapat melihat semua file lengkap dengan mengetikkan ls min l. Nah, di sini akan memunculkan semua direktori secara lengkap. File secara lengkap, maaf. Kita juga bisa menampilkan file direktori yang tersembunyi dengan mengetikkan ls min a. Nah, file direktori tersebut biasanya berawalan dengan tanda titik. Seperti ini misal. Kita juga dapat menampilkan isi suatu direktori dengan mengetikkan ls _usr. Di sini terdapat direktori games, include, dan sebagainya. Kita juga dapat menampilkan direktori dari root dengan cara ls dan _ saja. Kita enter. Nah, ini merupakan isi dari sebuah direktori root. Lalu kita coba mengetikkan perintah ls script f __ etc. Nah, di sini terdapat semua file atau direktori menggunakan tanda masing-masing. Terdapat tanda masing-masing. Garis miring untuk sebuah direktori. Tanda asterik atau bintang merupakan file yang bersifat
executable. Lalu tanda add merupakan sebuah file symbolic link, dan tanda mana? Ya, seperti itulah. Lalu, kita dapat menampilkan file atau directory secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik, grup, dan mode atau atributnya dengan mengetikkan perintah ls -l spasi etc. Nah, di sini akan terdapat sebuah data lengkap yang berisi nama file, ukuran nama file, ukuran dari data tersebut, dan data dimodifikasinya. Kita juga dapat menampilkan semua file dan isi directory. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Proses dapat dihentikan menggunakan Ctrl C. Oke. Kita bisa menghentikan ls -r spasi _user. Nah, jika proses ini tidak mau berhenti, kita menggunakan perintah Ctrl C. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita ketikkan clear terlebih dahulu. Kita juga dapat melihat tipe file dengan mengetikkan file, atau juga bisa mengetikkan file dan bintang. Nah, di sini terdapat semua jenis-jenis directory atau jenis-jenis dari file tersebut. Lalu kita akan mengetikkan file spasi _ bin _ls. Nah, seperti itu. Lalu perintah selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengcopy suatu file. Kita ketikkan perintah cp untuk copy spasi _ etc _group, lalu kita ketikkan F1. F1 ini merupakan file yang akan kita copy, yang akan kita copy ke directory. Lalu kita akan melihat dengan cara melihat apakah sudah di copy atau belum dengan mengetikkan perintah ls -l. Nah, di sini sudah terdapat file yang kita copy tadi. Lalu kita ketikkan perintah copy min i F1 dan F2.
lalu kita kita juga dapat mengcopy. Kita akan membuat folder lagi dengan nama F2, lalu kita ketikkan ls-l untuk mengetahui apakah sudah tercopy atau belum. Nah, jika sudah, akan terdapat dua file ini. Lalu untuk mengcopy ke directory, langkah pertama kita ketikkan mkdir backup, lalu kita ketikkan cp f1 dan f3, cp f1 dan f3, kita enter, kita ketik lagi cp f1, f2, f3 dan backup. Perintah mkdir tadi adalah perintah untuk membuat sebuah directory. Lalu perintah ketiga ini merupakan perintah untuk mengcopy folder, mengcopy file F1, F2, F3, kita copy ke directory backup, lalu kita klik enter. Setelah itu kita akan melihat directory dari backup tersebut. Nah, di sini sudah terdapat 3 file tadi yang kita copy. Kita juga bisa menggunakan perintah cd backup. Lalu kita ketikkan ls. Perintah selanjutnya, kita akan melihat isi file dengan menggunakan perintah cat F1. Nah, perintah cat dan F1 merupakan file yang kita buat tadi. Nah, di sini terdapat sebuah data-data dari file F1. Kita juga dapat menampilkan file bersatu layar penuh dengan mengetikkan more F1. Nah, kita bisa menggunakan spasi untuk scroll ke bawah. Kita juga bisa menggunakan pg F1. Nah, seperti itu. Perintah kita clear lagi. Untuk perintah selanjutnya, kita akan mengubah nama file. Misal, kita akan menggunakan perintah mv untuk mengubah file. Kita akan mengubah file F1.
kita akan ubah menggunakan tulisan java.txt. Kita akan ubah menjadi seperti itu. Lalu kita klik enter. Lalu kita akan lihat menggunakan perintah ls. Nah, di sini sudah terganti menjadi java.txt. Nah, sekarang kita akan memindahkan file ke directory lain. Gunakan perintah mkdir mydir. Kita enter. Lalu kita pindah yang tadi. Kita pindah ke mdir. Kita gunakan perintah mv, f1, f2, f3, lalu mdir. Kita enter. Loh, kok sorry, mungkin kesalahan teknis. Nah, kita akan mengetikkan seperti ini. mv java.txt. Folder ini sebelumnya adalah file f1 yang tadi saya ganti menjadi seperti sekarang. Kita klik enter. Jika sudah, maka kita lihat. Nah, sekarang sudah tidak terdapat file yang F1, F2 atau F3 tadi dikarenakan sudah saya pindah ke directory mydir. Perintah selanjutnya kita akan menghapus file dengan menggunakan perintah rm f1. Perintah selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus file dengan mengetikkan rm file yang tadi. Kita enter. Perintah selanjutnya kita akan mencoba menghapus file dengan mengetikkan rm f3.
Lalu kita akan menggunakan perintah untuk menghapus file, yaitu kita ketikkan perintah rm, misal file yang akan kita hapus, F2 misal, kita klik enter. Maka file tadi akan terhapus. Nah, kita juga dapat mengkopinya kembali dengan mengetikkan cp edit. Kita ketikkan file yang dihapus tadi. Nah, kita ketik ls, nah, maka tidak jadi terhapus. Kita juga dapat menggunakan perintah rm min i F2, lalu kita enter. Nah, di sini akan ada sebuah pertanyaan, apakah kita akan menghapus file F2 atau tidak. Jika tidak, kita ketik N. Jika ya, kita klik Y. Perintah selanjutnya, kita akan mencari kata atau kalimat dalam file dengan mengetikkan perintah grep root. Nah, kita akan mencari sebuah kata root, lalu spasi, garis miring, etc, dan passwd. Nah, maka akan terdapat sebuah kata yang bergaris merah. Ini merupakan sebuah kata yang kita cari. Lalu kita akan mencoba sebuah perintah. Kita ganti rootnya menjadi tanda petik 2, titik 2, lalu 0, titik 2 lagi, lalu titik 2. Kita enter. Nah, maka akan muncul sebuah perintah yang akan kita cari. Mungkin cukup, kita hapus lagi. Mungkin cukup sekian perintah yang dapat saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.